Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahas yang kita lihat kelihatannya sepele, tapi kalau kurang diperhatikan bisa menyebabkan hal-hal yang kurang bagus, yaitu tentang perawatan AC ya. Jadi air condition setiap orang banyak yang punya, terutama daerah-daerah yang panas. Jadi awas, AC itu bisa konslet dan terbakar ya. Jadi berbahaya ini. Kelihatannya sepele, tapi AC itu bisa menyebabkan AC bisa konslet dan bisa terbakar. Itu berbahaya ya. Terutama bila kita ini menggunakan AC itu kurang betul atau tidak benar pada tatanan penggunaan AC yang ada pada petunjuknya. Banyak yang gak sadar AC bisa konslet dan terbakar. Ini orang banyak yang kurang memperhatikan. Asal beli, pulang baru dipakai. Nah ini sebetulnya ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan terhadap AC tersebut ya. Selanjutnya, apabila ada kesalahan saat menyalakan, ini bisa berbahaya ya. Bisa berbahaya, AC bisa konslet dan bisa terbakar ya. Ini berbahaya. Selanjutnya, apa saja yang bisa menyebabkan AC itu bisa konslet dan bisa terbakar? Ini ada penyebab pasti ya, karena ini merupakan elektronik yang bertenaga listrik ya. Jadi AC ini merupakan hal yang perlu diperhatikan secara khusus, karena AC itu bisa digunakan kalau bagus, bisa menyebabkan udara yang bersih dan dingin sesuai yang diinginkan. Batasnya berapa ya derajat kedinginan yang diinginkan. Ya, biasanya di rumah-rumah banyak dipasang AC sekarang ini, khususnya daerah yang panas. AC ini merupakan perabotan yang sangat penting untuk menyejukkan ruangan. Meskipun untuk menyejukkan bisa pakai kipas angin, tetapi kurang sejuk dan kurang efektif bagi orang-orang yang modern ini banyak menggunakan AC ya. Tapi untuk menggunakan AC ini harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibikin oleh mesin pembuat. Sebetulnya kalau kita menggunakan fan saja ya udah enak, tetapi kurang sejuk. Namun ada beberapa masalah yang dialami oleh orang-orang yang punya AC di rumah. Selanjutnya, supaya hal di atas ini tidak terjadi, yaitu mesin AC yang konslet ya, kemudian bisa terbakar. Biasanya ada sinyal-sinyal lebih dulu. Kalau AC itu konslet biasanya berbau ya. Ada bau kayak
ya seperti kabel terbakar gitu. Ya, ini segera diperhatikan. Ya, berarti arusnya harus dimatikan, arus listriknya. Ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan sebagai berikut. AC supaya perawatannya bagus dan AC itu terhindar dari konslet dan terbakar, ini kalau menyalakan AC tidak boleh 24 jam ya, non-stop atau 1 hari ya, bisa di AC-nya dihidupkan terus. Lah ini bisa berdampak mesinnya panas. Lah kalau mesinnya panas, biasanya mesinnya aus, kemudian bisa konslet dan terbakar. Jadi menurut saya ya jangan sehari ya, kita pakai separuhnya ya 12 jam ya, 12 jam itu boleh. Menyatakan 24 ya mesin jadi panas ya. Di samping itu jangan langsung menyalakan mematikan ini juga tidak boleh. Harus sekali klik langsung diatur tentang penggunaan volume, tentang panas dan sebagainya sesuai pengaturan ya. Tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau saya ya separuhnya 12 jam biar mesin tidak terlalu panas. Karena kalau sudah terlalu panas berbahaya, bisa menyebabkan konslet. Ya, kabelnya meleleh dan itu bisa menimbulkan konslet dan bisa terbakar. Ini yang kita harus hindari. Ya. Selanjutnya untuk menjaga AC saudara, ini ya perlu ada perawatan kurang lebih 3 bulan sekali. Harus ada perawatan AC, dibersihkan karena AC juga mengeluarkan air ya, dari sirkulasi air pendingin itu dibuang ke bawah. Kalau itu tidak sering dibersihkan, bisa ada kotoran yang ngumpet ya, bisa menghalangi selang-selang aliran air itu yang dibuang. Ini bisa menyebabkan air pembuangan yang seharusnya lewat selang A bisa menyebabkan air itu keluar lewat saluran-saluran mesin yang lain hingga terjadi pembuangan yang tidak pada tempatnya, bisa menyebabkan konslet. Nah, ini maksudnya. Bisa menyebabkan konslet, ini harus dihindari. Ya, kemudian setelah saudara atau kita ini mematikan AC yang habis dipakai, misalnya dipakai 12 jam atau 6 jam sebelumnya dipakai atau 2 jam sebelumnya dipakai, ini jangan langsung dihidupkan. Ya, jangan langsung dihidupkan. Harus ada jeda. Ya. Harus ada jeda 2 jam. Supaya apa? Supaya mesin AC ini dingin dulu. Jangan mesin AC panas dihidupkan. Ini berbahaya. Ya, ini bisa konslet. Ini kita harus betul-betul melihat petunjuk mesin AC yang original ya, yang dibawakan oleh tokonya. Masing-masing mungkin ada spesifikasi tersendiri, tapi pada umumnya adalah apa yang saya sampaikan ini. Ya. Selanjutnya pembuangan
air tersebut tadi sudah saya sampaikan, kalau jarang dibersihkan ini bisa menghambat saluran air itu, bisa menyebabkan air itu keluar bisa lewat jalur yang tidak seharusnya, bisa menyebabkan mesinnya ini kena air yang seharusnya tidak boleh. Nah ini bisa konslet. Selanjutnya untuk perawatan AC ini memang kita harus memperhatikan, tadi saya sampaikan, kurang lebih 3 bulan panggil tukang servis untuk memperbaiki AC itu, untuk dibersihkan kotoran-kotoran atau mesin-mesin yang lain. Ini kan ahli AC kan banyak ya, servis-servis itu dipanggil setiap 3 bulan sekali, supaya mesin AC ini terawat baik. Kita misalnya pakai, misalnya kita baru di ruang tamu yang kita hidupkan di kamar, kita tidak usah khawatir, atau ruang tamu dihidupkan, kita nggak usah khawatir. Kalau ini sudah rutin diservis, kita sudah yakin pasti AC saya oke. Nah gitu ya. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit informasi dari perawatan AC, karena saya melihat banyak orang yang punya AC di rumah, tahu-tahu konslet dan bisa mengeluarkan api. Nah ini karena yang saya sampaikan tadi, ada perawatan-perawatan yang kurang diperhatikan. Ini sangat berbahaya. Ya, semua saja AC bisa terjadi. Kalau itu dipakai misalnya 24 jam, ya AC-nya panas, bisa konslet ini ya, karena aus, bisa terbakar. Nah ini kalau bisa, kalau keluar rumah AC dimatikan saja. Ya, misalnya berapa jam mau keluar rumah, apalagi mau keluar kota, mau piknik, mau tempat teman, saudara, ini listrik dimatikan dulu. Ya, bisa AC-AC dimatikan ya. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, terima kasih saudaraku semua. Semoga semua aman-aman saja, lancar, car. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Salam sehat selalu.